Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewamat. Di video kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar dan sifat-sifat logaritma. Ini adalah lanjutan materi dari rangkaian materi eksponen dan logaritma matematika SMA atau MA kelas 10 kurikulum Merdeka. Kita mulai dari definisi logaritma. Misalkan A adalah bilangan positif dengan A lebih dari 0, A kurang dari 1, atau A lebih dari 1, B lebih dari 0, A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Jadi semisal ada suatu bentuk eksponen A pangkat C sama dengan B, itu jika diubah dalam bentuk logaritma akan menjadi A log B sama dengan C, di mana A adalah bilangan pokok atau basis logaritma, B adalah numerus, dan C adalah hasil logaritma. Jadi A-nya di sini sebagai bilangan pokok atau basis, B-nya sebagai hasil perpangkatan, dan C-nya itu sebagai pangkatnya. Kita ke contoh. Di sini ada bentuk eksponen dan di sini ada bentuk logaritmanya. 2 pangkat 5 sama dengan 32, maka ini bisa diubah dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 32 sama dengan 5. 5 ini sebagai pangkat. Jadi di logaritma ini kita mencari pangkat. 2 pangkat berapa? Hasilnya 32. Maka jawabannya di sini 5. Lalu 3 kuadrat sama dengan 9, 3 log 9 sama dengan 2, 5 pangkat min 2 sama dengan 1/25, maka 5 log 1/25 sama dengan min 2. Kita lanjutkan ke logaritma umum. Logaritma yang memiliki basis 10 disebut dengan logaritma umum dan dituliskan sebagai berikut. 10 log A sama dengan log A. Jadi jika basisnya itu tidak dituliskan, maka itu berarti basisnya 10. Jika dalam eksponen, jika pangkatnya itu tidak dituliskan, maka itu pangkatnya 1. Nah, jika dalam logaritma ini, jika basisnya tidak dituliskan, maka itu basisnya 10. Contoh, log 100 sama dengan log 10 kuadrat. Di sini, karena tidak ada basisnya, maka di sini itu 10. 10 log 100 sama dengan 10 log 10 kuadrat. 10 pangkat berapa yang hasilnya? 100, maka di sini jawabannya 2. Lalu log 0,001 sama dengan 10 log 10 pangkat min 3 sama dengan min 3. Selanjutnya 10 log 1. Ingat 1 itu 10 pangkat 0. 1 juga sama dengan 10 pangkat 0, maka 10 log 10 pangkat 0 sama dengan 0. Kita ke sifat-sifat logaritma. Misalkan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, C lebih dari 0, M lebih dari 0, M tidak sama dengan 1, di mana A, B, C, M, N adalah bilangan real, maka berlaku A log A sama dengan 1. Jika basisnya dan numerusnya sama, maka itu hasilnya 1. A log 1 sama dengan 0. Ingat, 1 itu sama dengan setiap bilangan berpangkat yang dipangkatkan 0, maka itu hasilnya 1, sehingga di sini A log 1 sama dengan 0. Sifat selanjutnya, A log A pangkat N sama dengan N. Jadi pangkatnya ini bisa kita kalikan ke depan. Turun pangkatnya N kali A log A, karena A log A1, maka itu hasilnya nanti juga sama dengan N. Sifat selanjutnya, A log B kali C sama dengan A log B plus A log C.
Jadi jika numerusnya itu bisa diubah dalam suatu bentuk perkalian, maka perkalian ini kita bisa pecah dalam masing-masing bentuk penjumlahan, yaitu A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. A log B per C sama dengan A log B min A log C. Jika perkalian maka ini di sini diubah dalam bentuk penjumlahan, maka jika pembagian di sini diuraikan dalam bentuk pengurangan. Sifat keenam, A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Ini hampir sama dengan sifat yang ketiga ini, namun di sini numerusnya itu tidak sama dengan A-nya sehingga N-nya turun dan lalu dikali A log B N kali A log B. Sifat selanjutnya, A log B sama dengan M log B per M log A. Jadi M-nya ini bisa sembarang bebas bilangan bulat apapun. Yang pembilang ini lognya itu numerusnya, dan yang penyebut lognya ini A atau basisnya menjadi numerus di penyebut. Atau bentuk ini juga bisa dirubah dalam bentuk 1 per B log A. Kita ke sifat yang ke-8, A log B kali B log C sama dengan A log C. Jadi jika ada perkalian dua logaritma, di sini numerus yang pertama itu sama dengan basis pengalinya, maka itu bisa seperti dicoret, maka tinggal A log C. Contoh, 2 log 2 sama dengan 1. 5 log 1 sama dengan 5 log 5 pangkat 0 sama dengan 0. 1 itu sama dengan 5 pangkat 0, maka ini hasilnya 0. 8 log 512 sama dengan 8 log 8 pangkat 3 sama dengan 3. 3-nya ini turun ke depan, lalu dikali 8 log 8, 3 kali 1 sama dengan 3. 3 log 243 sama dengan 3 log 9 kali 27. Ini kita uraikan dalam bentuk penjumlahan, 3 log 9 plus 3 log 27. 3 log 9 itu 2 dan 3 log 27 itu 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 4 log 64 sama dengan 4 log 256 per 4. 256 per 4 ini kita rubah dalam uraikan dalam pengurangan, maka didapat 4 log 256 dikurangi 4 log 4 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 5 log 49 sama dengan 5 log 7 kuadrat. 49 ini itu sama dengan 7 kuadrat, maka 2-nya ini bisa kita turunkan ke depan sama dengan 2 kali 5 log 7. 2 log 3 sama dengan log 3 per log 2. Jadi basisnya ini bisa bebas. Untuk contoh ini kita gunakan basis 10 log 3 per 10 log 2. 2 log 5 kali 5 log 2 sama dengan 2 log 2 sama dengan 1. Di sini numerusnya dan basis yang pengalinya sama, maka dicoret saja, tinggal 2 log 2 itu sama dengan 1. Kita ke contoh soal. Tentukan hasil dari 2 log 36 dikurangi 2 log 9. 2 log 36 dikurangi 2 log 9. Ingat sifat logaritma bahwasanya jika pengurangan ataupun penjumlahan dengan basis yang sama, itu numerusnya bisa kita ubah dalam bentuk pembagian atau perkalian. Karena di sini pengurangan, maka kita bisa ubah dalam bentuk pembagian, sama dengan 2 log 36 per 9 sama dengan 2 log 4 sama dengan 2.
Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan hasil dari 16 log 64. Jawab, 16 log 64 sama dengan 2 pangkat 4 log 2 pangkat 6. 16 ini kita ubah dalam bentuk 2 pangkat 4 dan 64 kita ubah dalam bentuk 2 pangkat 6. Nah, 6-nya di sini kita turunkan maka menjadi 6/4. Di sini 4 pangkat yang basis itu menjadi per yang 6-nya di sini. Sehingga menjadi 6/4 kali 2 log 2. Ini kita sederhanakan menjadi 3/2. 2 log 2 itu 1. Maka hasilnya sama dengan 3/2. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Jika 4 log 5 sama dengan P dan 4 log 28 sama dengan Q, maka tentukan nilai dari 4 log 70. Untuk soal permisalan seperti ini, kita bisa mulai dari yang ditanyakan terlebih dahulu. Di sini 4 log 70 itu kita bisa rubah dalam bentuk 4 log 5 kali 14. Nah, 5 kali 14 ini kita uraikan menjadi 4 log 5 plus 4 log 14. 4 log 5 dalam soal diketahui bahwa 4 log 5 itu sama dengan P, maka kita ganti dengan P. Nah, 4 log 14-nya ini, karena dalam soal diketahui ada 4 log 28, maka 14-nya ini kita kaitkan dengan 28. Bagaimana caranya? Dengan 28/2. Maka di sini sama dengan P plus 4 log 28 min 4 log 2. Ini kita uraikan lagi dengan sifat-sifat logaritma. Di sini kita dapat 4 plus Q, 4 log 28 kita ubah dengan Q, dan 4 di sini kita ubah dalam bentuk 2 pangkat 2 log 2. Sehingga hasil akhirnya adalah P plus Q min, di sini pangkatnya 1, maka 1 per pangkatnya 2 dibuat per 2. Baik, sampai sini saja untuk materi konsep dasar dan sifat-sifat logaritma. Ini ada beberapa latihan soal, silakan dikerjakan untuk menguji pemahaman kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.